jumpa lagi dengan Ibu Lucy di sini. Hari ini kita akan belajar simatik, tema 2 subtema 2 tentang sifat komutatif dalam perkalian. Nah, anak-anak, langsung saja kita simak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kamu diharapkan mampu memahami sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Yang kedua, kamu mampu melengkapi perkalian berdasarkan sifat pertukaran atau sifat komutatif. Yang ketiga, kamu mampu menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan sifat pertukaran atau komutatif. Nah, yuk kita simak langsung. Nah, di sini ada sebuah cerita. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayamnya secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam setiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam di tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, jadinya seperti ini anak-anak. Yang pertama, itu satu kandang ada 2 ekor. Ya. Jadi dapat kita lihat di sini satu kandang ada 2 ekor, satu kandang ada 2 ekor, ada 2 ekor, ada 2 ekor, ada 2 ekor. Nah, kita tulis dia menjadi kalimat perkalian ya. Ada berapa kandang tadi anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dituliskan 5 kali 2 karena setiap kandang isinya 2. 5 kali 2 berapa anak-anak? 10. Nah, lalu si Benny mengubah banyak ayamnya. Setiap kandang dibuatnya menjadi 5 ekor. Jadi di sini ada 2 kandang dengan banyak ayam 5 ekor. Maka ditulis kalimat perkaliannya 2 kali 5. 2 kali 5 berapa anak-anak? 10. Maka dapat kita simpulkan 5 kali 2 akan sama hasilnya dengan 2 kali 5. Nah, inilah yang dinamakan sifat komutatif atau sifat pertukaran, bahwa 5 kali 2 jika diganti posisinya menjadi 2 kali 5 maka hasilnya akan tetap sama. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku di perkalian dan penjumlahan ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat si Benny juga memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jagonya ke dalam kandang secara berkelompok. Jadinya seperti ini. Nah, dalam satu kandang yang pertama ditempatkannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayam jago. Di kandang yang kedua juga ada 6 ayam jago. Bisa kita tulis dengan lambang bilangan 2 dikali 6. Nah, selanjutnya dia menukar jumlah banyak ayam dalam setiap kandang. Nah, dibuatnya sekarang dalam satu kandang ada 2 ayam. Ada 2 ayam, ada 2 ayam, ada 2 ayam, ada 2 ayam, ada 2 ayam hingga 6 kandang. Maka 6 kali 2. Nah, sekarang kita hitung ya anak-anak. 2 kali 6 hasilnya 12. 6 kali 2 hasilnya 12. Maka dapat kita simpulkan bahwa 2 kali 6 sama hasilnya dengan 6 kali 2. Ini menggunakan sifat komutatif. Nah, cukup mudah kan anak-anak? Nah, anak-anak ibu, untuk lebih memahaminya, yuk kamu kerjakan latihan di halaman 60 sampai 62. Nah, setelah mengerjakan latihannya nanti, boleh kamu simak soal cerita berikut ini. Ayam-ayam Benny sudah ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Nah, kita bertugas untuk menggambar banyak telur pada setiap kotak. Yang A, jika telur disimpan ke dalam 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, untuk soal yang demikian, kita lihat jumlah telur adalah 20. Dia akan disimpan ke dalam 5 kotak. Nah, kita isikan ya satu-satu telurnya ke dalam kotak sampai hasilnya 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Nah, telurnya sudah kita isikan ke dalam masing-masing kotak. Nah, kita lihat anak-anak, dalam satu kotak ada berapa telur? 1, 2, 3, 4. Sama, dalam satu kotak ada 4 telur. Jadi, jika telur disimpan dalam 5 kotak, maka setiap kotak akan berisi 1, 2, 3, 4. 4 butir telur. Nah, kita tulis perkaliannya 5 kotak ya. 5 kotak dikali 4 telur di dalamnya. 5 kali 4 anak-anak hasilnya 20. Nah, selanjutnya kita lihat jika telur disimpan di dalam 4 kotak. Nah, telurnya disimpan dalam 4 kotak, maka berapa masing-masing kotak? Tadi telurnya kan ada 20, kita isikan ke dalam kotak, kita hitung sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sekarang kita lihat anak-anak, ada 4 kotak, masing-masing kotak ada berapa telur? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi telurnya jika disimpan dalam 4 kotak, maka setiap kotak berisi 5 telur. Nah, jadi kita tuliskan ada 4 kotak, berarti 4 dikali 1 kotak ada 5 telur. Jadi 4 kali 5, hasilnya berapa anak-anak? 20. Nah, maka 4 kali 5 sama dengan 5 dikali 4. Itulah dia namanya sifat pertukaran. Ya. Nah, coba untuk lebih memahaminya, kamu kerjakan latihan di halaman 79 sampai 80. Nah, selanjutnya ada latihan di halaman 94. Gimana caranya ya, Bu? Nah, ini menggunakan sifat pertukaran tadi anak-anak. Titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7. Nah, maka kita dapat mengisi di sini berapa kali 5 sama dengan berapa kali 7. Nah, kita ganti posisinya. Tadi kan 7 yang ini ada di belakang, kita ganti menjadi di depan. Ini namanya sifat pertukaran. Jadi 7 kali 5 sama dengan 5-nya yang di belakang ini, kita ganti jadi yang di depan. Gitu anak-anak. Jadi 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Nah, coba soal-soal yang lain kamu kerjakan sendiri ya. Nah, coba kita lihat si Benny memiliki beberapa masalah yang harus dipecahkan. Masalah apa saja itu? Nah, contohnya di sebuah peternakan ada 6 kandang domba. Di setiap kandang terdapat 10 ekor domba. Nah, berapa jumlah domba di dalam kandang? Nah, jumlah domba di dalam kandang dapat kamu tuliskan 6 kandang dikali 1 kandang ada 10. Nah, sama dengan 6 kali 10 berapa anak-anak? 60. Nah, rupanya tiap kandang itu sesak karena dombanya itu besar dan kandangnya tidak besar, tidak terlalu besar. Nah, pemilik kandang berniat membuat kandang lagi. Jadi jumlah kandangnya sekarang ada 10. Nah, berapa jumlah domba di setiap kandang? Nah, tadi kan kandangnya ada 6 ini. Ini ada 6 kandang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di setiap kandang tadi ada 10 domba. Ya, anak-anak. Nah, gimana kalau dombanya sekarang itu ada 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jika kandangnya ada 10, satu kandang kita isi berapa domba? Nah, tadi kalau 6 kandang, dombanya ada 10. Kalau kandang, dombanya ada berapa? Nah, gunakan sifat komutatif. Jika 10 kandang, dombanya otomatis ada berapa anak-anak? Ada 6, karena sifat pertukaran. Nah, kalau 10 kandang, kita gunakan sifat pertukaran ini. 10 dikali 6.
6. 10 dikali 6 berapa? 60. Nah, maka hasilnya akan sama walaupun jumlah kandangnya berbeda. Nah, jadi kita lihat sifat komutatifnya. 10 dikali 6. Maksud Ibu, 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Nah, seperti itu dia anak-anak Ibu. Sifat komutatif. Nah, coba di halaman 103 sampai halaman 105 ada lagi masalah-masalah yang harus Beni selesaikan. Coba bantu Beni ya anak-anak. Nah, itu tadi dia penjelasan Ibu tentang sifat komutatif pada perkalian. Mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat memahaminya dengan baik. Jika kurang memahaminya, dapat memutar ulang video ini atau tanyakan kepada Ibu melalui grup WA kita. Oke anak-anak, kerjakan tugasmu dengan baik. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.